Oke, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ricardus Adi Kurnia Jerry. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 9 Borong, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur, Flores, Nusa Tenggara Timur. Di sini saya ditemani oleh teman guru saya, yaitu Ibu Herlinda Rosita Neta. Beliau mengajar di kelas berapa, Bu? Saya mengajar di kelas 10 dan juga kelas 12 untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, itu jadi beliau mengajar kelas berapa? Kelas 10 dan kelas kelas 12 Ibu ya, bahasa Inggris. Iya. Oke, selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Pak Apri. Apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Pak Guru apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik juga Ibu. Puji Tuhan ya. Oke. Amin. Oke Ibu ya, jadi hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Siap Ibu ya? Oke. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi kelas ya Bu ya? Iya. Oke. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas Ibu, itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran dalam kelas yang Ibu lakukan. Ya Bu ya? Iya. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dalam dan lebih percaya dan sehingga melahirkan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Ya Bu ya? Oke Pak. Harus siap Ibu ya? Sangat siap. Oke Bu, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Oke. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan tujuan ya Bu ya? Oke, jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Apri. Ya. Jadi saya akan membawakan materi dengan judul, dengan tema Greatest Athletes. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dari tema tersebut itu adalah agar siswa itu mampu mendeskripsikan secara lisan dan juga tulisan tentang Greatest Athletes, itu disesuaikan dengan konteks dan juga tujuan yang ingin dicapai. Luar biasa Ibu ya. Oke, jadi tujuan yang ingin Ibu capai tadi itu yang saya petik, memproduksi teks deskripsi lisan dan tulisan tentang great athletes. Luar biasa Ibu ya. Nah Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Jadi saya ingin mencapai area pengembangan yang ada itu yang berkaitan dengan kompetensi guru. Seperti yang kita ketahui, kompetensi guru itu ada 4, yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan juga kepribadian. Jadi itu area yang ingin saya capai Pak. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi yang saya tangkap, yang pertama tadi adalah pedagogik Ibu ya. Iya. Dan yang kedua profesional, dan yang ketiga sosial, dan yang keempat tadi kepribadian ya. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Oke baik Bu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Ya Pak, jadi setiap guru itu ketika memberikan pelajaran dia pasti punya strategi dan juga model serta metode pembelajarannya sendiri. Jadi saya di sini menggunakan strategi pembelajaran itu adalah strategi peningkatan keterampilan berpikir atau disingkat dengan SPKB. Kemudian model pembelajaran yang saya gunakan itu adalah blended learning project. Jadi di sini blended learning itu maksudnya saya mencampurkan beberapa jenis model pembelajaran menjadi satu dalam pembelajaran yang saya bawakan. Jadi saya campurkan dia itu adalah project based learning dicampur dengan social emotional learning. Kemudian metode yang saya gunakan itu ada 2 juga, yaitu discovery dan juga game atau permainan. Jadi itu Pak beberapa hal yang saya persiapkan untuk rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas. Oke, luar biasa sekali Ibu ya. Jadi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran tadi, yang pertama itu dari strategi tadi Ibu, strategi meningkatkan keterampilan berpikir. Oke, dan model pembelajarannya blended learning. Oke, atau yang sering diartikan percampuran antara project based learning dengan social emotional learning. Oke. Sedangkan metodenya tadi discovery dan game. Oke, luar biasa Ibu ya.
Oke, baik Ibu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu terapkan di sekolah? Ya, untuk media pembelajaran itu Pak, yang pertama pasti saya menggunakan buku yang sudah disediakan di sekolah, kemudian dibantu dengan LCD dan beberapa gambar atlet, karena saya menggunakan game dalam pembelajaran ini. Jadi tadi yang dipersiapkan adalah buku, ya. LCD dan beberapa gambar atlet. Oh iya, luar biasa ya. Jadi hobi atlet juga Ibu ya? Iya, lumayan Pak. Berarti luar biasa Ibu ya. Nah Ibu, kira-kira ini kapan Ibu mau melakukan pembelajaran tersebut? Ya, di jadi hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Oke, jadi pembelajaran nanti berlangsung di kelas 10 pada hari Senin. Itu dia berlangsung pada jam ke-6 dan ke-7 Pak. Oke, jam ke-6 dan jam ke-7 ya? Pada hari Senin di kelas 10. Oke. Jadi nanti di hari Senin di kelas 10 jam ke-6 dan ke-7 ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya. Siap, mantap Pak. Oke, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Oke Pak, siap. Oke, nanti setelah melakukan kegiatan observasi ini atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya. Oke Pak. Percakapan terakhir ini itu percakapan pasca observasi ya Bu ya. Oh iya Pak. Yang nantinya saya didampingi oleh pengajar praktiknya Bu. Siap Bu ya? Sangat siap Pak. Oke, mantap. Sebelum kita akhiri ya Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Ya Pak, terima kasih. Jadi yang saya dapatkan dari hasil percakapan kami berdua hari ini itu adalah untuk menjadi seorang guru yang bisa membawakan materi dengan baik itu harus butuh persiapan. Persiapan itu dia mulai dari media pembelajaran sampai kepada penguasaan materi. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan rasa percaya diri guru untuk bisa memulai pembelajaran Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi itu tadi yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan hari ini ya. Iya Pak. Oke Ibu. Jadi luar biasa sekali. Jadi baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Bu ya, dalam percakapan praobservasi. Terima kasih Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas juga percakapan praobservasi. Iya Pak, semangat untuk Pak. Terima kasih dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Good morning, class. Good morning, sir. How are you? Fine. I'm fine too, thank you. Okay, before start our class, we have rules that we must pray from before study and after study. So stand up, please. Selamat berdiri. One of you please lead us to pray. Satu orang pimpin kita dalam doa. Sebelum dilanjut, who's absent today? Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua toh? Oh, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kelas. Di sini sudah ada tujuan pembelajaran. Kalian bisa lihat tujuan pembelajaran di Grid Atlas hari ini itu adalah memproduksi teks deskripsi tulisan dan teks deskripsi tulis tentang Grid Atlas sesuai dengan konteks dan tujuan yang hendak dicapai. Okay, we have a good materi about Grid Atlas. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Grid Atlas. Nah, kalian lihat ada kata grid, ada kata athlete. Ada yang bisa simpulkan ini artinya apa ini? Grid itu berarti luar biasa atau terkenal. Athlete berarti atlet. Atlet itu orang yang ahli dalam sebuah olahraga, itu atlet. Contohnya
Contoh, kalian di sini suka olahraga atau tidak? Suka. Suka ya? Kalau yang laki-laki biasanya lebih cenderung ke olahraga apa? Ya, sepak bola. If in English we say football. Football itu berarti bermain sepak bola. Kalau perempuan lebih cenderung ke olahraga? Bola voli. Ya, dalam bahasa Inggris itu adalah volleyball. Okay. So, you can see this picture. Who is he? Okay, good. Cristiano Ronaldo. Ini dia atlet apa kira-kira ini? Sepak bola, football player ya. Jadi pemain sepak bola, dia atlet sepak bola terkenal sekali dia toh. Dari mana asalnya? Tanya yang laki-laki pasti tahu itu Pak Apri tepuk tangan di belakang karena dia penggemar beratnya ini. Ya. Pemain bola favorit ya, idola. Oke, setelah kalian lihat ini, apa kira-kira yang bisa kalian ceritakan atau kalian deskripsikan tentang Ronaldo? Ya, jadi kalian lihat ini sudah lihat, kalau kita kembali ke materi ini ada Ronaldo. Habis ini ibu punya permainan. I have a game. After this I have a game. Yes. Oke, saya punya permainan. We make satu grup ya, kita buat dua grup. Bukan hanya habis di permainan saja. Jadi setelah permainan kalian ada diskusi kelompok ya. Stand up please. Okay, good. Yes, English. Nah, jangan kasih tahu teman-teman. Nah, dia sekarang berdiri di sini. Kamunya berdiri di sini. Oke, berdiri di sini. Berdiri menghadap ke sini. Kamu punya tugas menebak apa yang dia lihat. Ya, kita mulai dari biasa. Tanya. Oke, nanti terus. Kita mainnya ke mana? Oke, terus. Oke, terus tanya. Terus. Lanjut, pas. Belakang ya, terus. Namanya Messi atau tidak? Messi atau Apakah namanya? Oh, namanya Messi? Ya, jawab ya atau tidak? ya? Oke, tepuk tangan. Ya, kita berarti sudah dapat jawaban. Gambar yang saya tunjukkan di sini adalah Messi. Jangan kasih tahu, jangan kasih tahu temannya. Oke, silakan. Oke, bagus. Oke, Anda sudah jawab ya atau tidak? Ya, silakan. Lanjut. Apakah ada Ronaldo? Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan. Jadi, tadi itu sudah banyak dijelaskan. Silakan duduk kembali. Silakan dijelaskan dulu kembali. Sekarang kalian duduk dalam bentuk kelompok. Yang tadi ini duduk dalam bentuk kelompok. Ada kelompoknya Messi, ada kelompoknya Ronaldo. Silakan duduk dalam bentuk kelompok. Now, please describe about the greatest athletes that you have played. Jadi sekarang kalian silakan gambarkan tentang atlet terkenal yang sudah kalian mainkan tadi ya. Kalian main tebak-tebakan. Kalian gambarkan dia itu seperti apa, dia biasanya main di klub apa. We start from this group, please. Come from a class and presentation your. Kalian tadi memilih atlet Ronaldo ya. Oke, silakan. He is still handsome, great test. He is from Portugal, and he is in the Al Nassr Club. Oke, good. Give applause for your friend. Tepuk tangan. Ronaldo is tall, handsome, with us. He is from Portugal and he is
Al-Nazar Club. Okay, for the next group, please. Come. Okay, please. Silakan mulai. He is Hansan. He is on the BT. He is from Argentina and he is playing Inter Miami Club. Okay, give applause for your friend. Lionel Messi is handsome and he is not big tall. He is from Argentina and he is playing in Inter Miami Club. Okay. Terima kasih. Kesimpulan akhir dari yang kalian pelajari hari ini itu, kalian sudah bisa menjelaskan atau menggambarkan tentang arti terkenal. Contohnya tadi ini di sini Ronaldo dan di sini tadi Messi. Kalian sudah bisa menggambarkan bahwa dia itu bentukannya seperti ini, dia tinggi, dia tampan, terus dia terkenal, dia mainnya di mana, dia asalnya dari mana. Bagus. Oke, give applause for you. Silakan tepuk tangan. Hari ini luar biasa sekali ya. Dari pembelajaran hari ini, kira-kira apa yang mau kalian rubah dari cara ajar ibu hari ini? Pas. Mungkin ada yang mau rubah hidungnya ibu mungkin. Ada. Terima kasih banyak. Berarti tidak ada yang perlu kita rubah. Jadi pembelajaran berikutnya nanti kita lanjutkan tentang naratif teks ya, tentang teks naratif. Nanti di rumah baca-baca. Terus kita nanti ketemu lagi di minggu berikutnya. Oke, silahkan berdiri. Oke, baik. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya, Ricardus Adi Kurniawati. Saya dari SMA Negeri 9 Borong, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini dalam rangka percakapan pasca observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya kembali ditemani oleh Ibu Herlinda Rositanita. Di sini guru di mana beliau telah saya observasi pada kegiatan supervisi akademik minggu lalu ya. Iya. Oke. Jadi selamat siang Ibu Linda. Selamat siang Pak Apri. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik. Pak Apri apa Puji kabar? Tuhan, baik-baik saja Ibu. Amin. Oke, baik Bu ya. Di percakapan di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Oke. Terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Ya, Bu ya? Oke, baik Bu. Jadi pertanyaan yang pertama yang saya ingin bertanya ke Ibu. Jadi bagaimana bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang Ibu sudah langsungkan? Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Perasaan saya itu sangat bahagia dan juga senang Pak. Tapi di balik itu saya juga ada rasa tegang Pak. Rasa tegang saat melakukan proses pembelajaran karena Bapak hadir untuk menilai saya saat saya melakukan proses pembelajaran gitu Pak. Oke, baik Bu. Jadi Ibu merasa tegang karena ada saya begitu? Iya benar Wah, sekali. luar biasa Ibu. Oke, baik Bu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Ibu ya. Iya. Mungkin bisa Ibu diceritakan kembali Bu, area perkembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, jadi kembali lagi area yang saya kembangkan dalam kelas itu sama seperti pada percakapan pra-observasi kita, ada 4 hal yang saya kembangkan. Semuanya itu adalah kompetensi guru. Yang pertama ada pedagogik, kemudian yang keduanya ada kepribadian, yang ketiga ada sosial, dan yang keempat ada keterampilan Pak. Oke, baik. Berarti ada 4 tadi ya? Iya, ada 4 kompetensi guru. Gitu. Iya. Oke, yang pertama tadi pedagogik, kepribadian, sosial dan keterampilan. Iya, Pak. Luar biasa ya. Jadi Ibu, yang berikut saya ingin bertanya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya sejauh ini area itu sudah berhasil diterapkan dalam proses pembelajaran tadi Pak. Oke, Di berarti kelas. berarti tadi
sudah menjalankan dalam proses pembelajaran Iya, sudah bagus ya. bagus, iya. Berarti tidak ada yang Perlu Oke. dikembangkan lagi. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi ini Bu, menurut Ibu nih, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu dapatkan saat proses pembelajaran di dalam kelas? Untuk proses pembelajaran saya tadi itu Pak, sudah sangat bagus, cuma ada sedikit kendala di mana siswa itu dia kurang aktif dalam berdiskusi, mungkin juga tidak mau terlibat dalam berdiskusi bersama teman-teman. Oke, Ya. Oke, Bu ya. Jadi ada yang kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi. Iya, gitu ya, Bu, ya? benar Oke, sekali. baik. Oke Bu, yang berikut nih, kira-kira nih, mengapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Kenapa mereka kurang aktif, atau mungkin kenapa tidak mau ikut terlibat aktif dalam diskusi Bu itu? Kalau menurut saya Pak, mereka kurang aktif itu mungkin karena suasana kelasnya tidak terlalu menyenangkan. Apalagi pelajaran saya tadi itu di akhir-akhir jam pelajaran di sekolah. Jadi siswa itu ada rasa lapar, ada rasa ngantuk, ada rasa malas, sehingga terus saya juga kurangnya ice breaking, Oh. sehingga mereka kurang bersemangat dalam pembelajaran. Oke, berarti tadi mungkin kebanyakan siswanya ngantuk atau Iya, lapar ya, iya. karena di jam-jam Jam terakhir terakhir, ya. iya, Oke, Pak. Ibu, oke. Oke, baik Bu. Apa rencana ke depannya yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran nanti selanjutnya begitu, Bu? Yang paling pertama itu saya akan menciptakan suasana yang lebih menyenangkan. Kemudian saya akan memperbanyak ice breaking sehingga bisa melawan rasa ngantuk mereka. Selanjutnya saya akan minta siswa untuk membawa bekal, ya agar mereka itu bisa makan sebelum saya memulai pelajaran. Kan sebelum mulai pelajaran saya itu ada istirahat. Saat istirahat itu mereka bisa makan, Pak. Oke, baik. Itu Ya. mungkin itu rencananya Ibu ya. Iya, Rencananya. Jadi, rencana yang akan salah saya satunya tadi lakukan. adalah membuat suasana kelas menyenangkan, Iya. terus melakukan ice breaking, dan Iya. juga bawa bekal ya. Iya. Karena kebetulan di sekolah kita juga nih Tidak ada Oke, kantinnya. tidak ada kantinnya, ya, Iya, baik, jadi oke. mereka harus membawa bekal dari rumah. Oke, baik Bu. Iya. Oke, luar biasa. Ini Bu, kira-kira nih, Bu ya, kapan Iya. rencananya Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, rencana yang ingin saya lakukan itu secepatnya, Pak. Dalam proses pembelajaran di minggu berikutnya, pasti saya terapkan hal seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti dalam minggu ini ke depan ya? Iya. Oke, baik Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terrealisasi Ibu ya. Oke, amin. Oke, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi maksudnya Ibu ya, Iya. dibanding dengan yang sebelumnya Ibu ya. Iya, Pak. Oke, Terima tetap kasih semangat banyak. dalam mengajar Ibu ya. Oke, Pak. terima kasih Terima untuk kasih waktunya. banyak. Oke. Ya, sama-sama, Oke, Pak. thank Oke. you.